Kemudian yang terakhir, Ghilafuddin ataupun sampul agama yang menjaga agama kita dari berbagai hal yang buruk, yang jelek, itu adalah taraku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu, meninggalkan untuk banyak bercampur, berinteraksi dengan manusia kecuali memang hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Mengurangi berinteraksi, kumpul, bermuamalah dengan manusia. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Ya cukup yang memang dibutuhkan, ke pasar, jual beli gitu, ke tetangga menyapa gitu, kalau ada yang sakit kita kunjungi, saling membantu. Kalau ada punya hajat, punya gawe pernikahan, sunatan, kita bantu, ya kan? Seperti cukup yang hal-hal yang memang kita butuhkan dan memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Adapun terlalu banyak kemudian berinteraksi dengan orang, berkumpul, ya bercampur dengan manusia, itu berpotensi untuk melahirkan banyak permasalahan, banyak dosa dan banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang permusuhan di antara kaum muslimin itu disebabkan karena banyak berinteraksi. Gitu? Awalnya berinteraksi. Awalnya baik-baik saja gitu. Awalnya baik-baik saja, tapi ketika kemudian berkumpul di satu lembaga, satu yayasan, satu perkumpulan, jadi bermusuhan. Sebab apa? Sebab ini sudah saya sampaikan tadi, sangat berpotensi melahirkan dosa. Semakin seorang berinteraksi begitu banyak kepada orang lain, itu semakin potensi melahirkan kekisruhan, kekacauan, dosa maksiat itu semakin besar. Kezoliman kan kalau berinteraksi, kalau nggak berinteraksi ya tidak akan terjadi kezoliman dan lain sebagainya. Makanya ada seorang ulama namanya Imam Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4, Pak. Yang pertama adalah seorang yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Ini adalah siapa? Pelaku maksiat, pemabuk, penjudi, gitu, preman, kemudian pembunuh dan sebagainya, pezina. Pokoknya ahli maksiat. Ini orang yang tidak punya hati dan tidak punya lisan. Maka yang seperti ini kita hendaklah berhati-hati, jangan dekat-dekat dengan orang-orang pelaku maksiat seperti ini. Ya, kita hindari sebisa mungkin, seminimalisir, ya, kita meminimalisir untuk berinteraksi dengan orang seperti ini, karena mereka yang seperti ini adalah fa innahum ahlul adzab, mereka itu orang-orang yang calon kalau tidak taubat, orang-orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena teman itu sangat berpengaruh kepada agama kita. Awalnya kita baik-baik saja gitu, sholat, masya Allah, puasa Ramadan, ahli takwa, jarang maksiat. Tapi kumpulnya sama peminum, sama penjudi, sama pelaku maksiat, lama-lama mencoba minum, mencoba berjudi, mencoba berzina dan lain sebagainya, akhirnya terbawa. Maka hindari orang seperti ini, kecuali kita ketika berinteraksi dengan mereka seperlunya dan dalam rangka untuk mengambil kemaslahatan atau mendakwahi mereka atau amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pun harusnya orang-orang yang sudah kuat imannya, orang-orang yang memang sudah memiliki benteng yang cukup untuk berinteraksi dengan pelaku maksiat seperti ini. Kedua, jenis manusia itu adalah seorang yang memiliki lisan tapi tidak memiliki hati. Punya lisan tapi nggak punya hati. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang menyampaikan hikmah, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, tapi tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Menyampaikan ilmu, nasihat, masya Allah luar biasa, tapi tidak diamalkan. Menyeru manusia kepada kebaikan, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sendiri menjauh dari kebaikan yang dia sampaikan. Ini jenis orang yang punya lisan, ngomong,
bisa menyampaikan, tapi bila qalbin, nggak punya hati untuk memahami, meresapi dan mengamalkan apa yang dia sampaikan. Ini juga dihindari, dijauhi. Orang seperti ini dijauhi karena sangat mungkin lisannya yang begitu manis itu akan menyambar kita dan akan membakar kita. Karena orang seperti ini hanya bisa menyampaikan, kata-katanya manis, luar biasa kalau menyampaikan sesuatu, tapi tidak diamalkan. Menyeru manusia untuk kesini kepada kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang untuk meninggalkan ini itu maksiat, tapi dia sendiri melakukan maksiat dan meninggalkan kewajiban. Ini juga ditinggalkan orang seperti ini karena itu berbahaya dan akan menghancurkan kita. Cuma punya lisan tapi tidak punya hati. Ya, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, itu ayatnya. Kemudian jenis ketiga adalah seorang yang dia itu memiliki hati tapi tidak punya lisan. Nah, kebalikan yang kedua tadi ya. Ketiga inilah seseorang yang punya hati tapi tidak punya apa? Lisan. Maksudnya ngeten, punya hati tidak punya lisan. Orang yang tipe sangat dekat pada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, ahli amal soleh, luar biasa, tapi dia ini nggak bisa ngomong, nggak pintar berbicara, nggak suka ngomong, nggak suka berbicara, dia terpencil, dia tidak banyak dikenal orang, tapi ahli ibadah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kan enten orang-orang seperti itu ya, nggak terkenal, nggak pinter ngomong, kalau ngomong nggak enak, nggak bisa ngomong, nggak pinter ngomong, gitu, nggak bisa berinteraksi dengan banyak orang, terpencil, nggak dikenal orang, tapi dia punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena dia begitu ahli ibadah, begitu ahli amal soleh, dan memiliki amal-amal spesial di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, kalau jenis ini, ya, kalau jenis ini merupakan sesuatu yang dia ini Allah Subhanahu wa taala memang sengaja menutupi dia dari keterkenalan. Sengaja Allah takdirkan orang ini jangan terkenal. Karena nanti kalau terkenal malah bahaya. Cukup kamu menjadi kekasihku, ahli ibadah, dekat pada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dikenal orang. Ya. Kemudian orang ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepadanya akan kekurangan-kekurangannya. Maka dia niku jenis ketiga ini orang yang begitu sering mengintrospeksi diri, Pak. Yo, saya kok begini, dosa saya masih banyak, amal soleh saya sedikit, begini, terus mengintrospeksi dirinya sendiri. Dan hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini diberikan pemahaman ya bahwa berinteraksi terlalu banyak dengan manusia itu akan melahirkan banyak bencana. Inilah yang kadang dari jenis ketiga ini lahir para wali atau para aulia Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kasih rahasia ya. Saya baca kalamnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Enten wali niku kekasih Allah ya. Maksudnya wali kekasih Allah itu orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, amal soleh, begitu luar biasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Enten seorang wali, enten ulama. Lah, menurut keterangan Imam Nawawi rahimahullahu taala nih, wali Allah, waliullah niku rata-rata bukan ulama. Terus biasanya orang kalau ulama itu bukan wali malah, bukan waliullah. Saya sempat tertegun membaca pernyataan Imam Nawawi ini, kemudian saya baca lebih detail lagi. Belum menyebutkan ngeten. Kenapa ulama itu biasanya malah bukan waliullah, bukan dalam arti orang yang spesial, sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama itu
sangat berpotensi terjangkiti penyakit-penyakit hati. Ulama niku gampang riak, Pak. Orang berilmu itu gampang napa? Riak, gampang pamer, gampang sombong, gampang sum'ah, pengen dipuji, pengen gila popularitas, pengen jadi wah, pengen jadi nomor satu, pengen jadi rujukan, pengen dikenal orang. Itu penyakitnya orang berilmu. Maka orang yang punya penyakit hati seperti ini nggak mungkin jadi para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang yang bukan ulama tapi ahli ibadah, fokus untuk sholat wajib, sholat tahajud, sholat ini, sholat zikrullah, kemudian beramal soleh, puasa sampai puasa Daud, sehari puasa sehari buka sehari buka, terus sepanjang masanya. Sodako begini. Itu kenapa? Karena orang seperti ini yang ahli ibadah itu amat sangat kecil kemungkinan mencari pujian manusia. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Misalkan sholat tahajud di tengah malam di rumahnya, siapa yang memuji? Tidak ada. Beda dengan ulama, ustadz, kiai, syekh, ajengan, buya, tokoh terkenal. Wah, itu sangat rentan, sangat berpotensi terjangkiti penyakit-penyakit hati. Dan ini saya ingin menyampaikan ngeten. Kalau kita mau minta doa, kita enten minta doa toh. Minta doa, misalkan anak saya biar lulus ujian, minta doa biar sembuh. Niku nek minta doa ampun ke ustadz. Jangan ke ustadz, jangan ke ulama, jangan ke masyayikh, tapi minta doalah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, dalam istilah lain kepada para aulia Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia bukan ulama.